Faslun ay hadza faslun wa yajuzu dan boleh lil musafiri bagi orang yang bepergian, syaratnya harus bepergian. Apa qasru sholatir rubaiyah, di mengkosor itu artinya meringkas sholat yang bangsa 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu namanya qasar. Bihamsi syara'ita, dengan 5 syarat. Orang yang bepergian boleh mengkosor sholat, meringkas sholat yang bangsa 4 rakaat, berarti zuhur, asyar, isya, dengan 5 syarat. Pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Pertama, perginya itu bukan pergi maksiat. Pergi maksiat itu umpamanya orang pergi ke Bandung tapi tujuannya di sana untuk apalah, berbuat maksiat, itu namanya maksiat, tidak boleh jamak qasar. Atau ibu-ibu pergi nggak izin suaminya. Ibu-ibu pergi tanpa izin suaminya, itu termasuk pergi yang maksiat. Suami kita nggak izin pemberitahuan. Ya, kalau suami tidak harus izin. Mengapa? Karena begini. Karena kalau istri berbuat dosa, suami yang nanggung. Istri juga dosa, suaminya juga dosa. Tapi kalau suami berbuat dosa, yang dosa suaminya, istrinya enggak. Jadi perginya bukan pergi maksiat. Yang kedua, wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhon. Jarak bepergiannya itu harus ada sekitar, kalau sekarang ya 80, macam-macam ini, dan 81 km, ada yang harus sampai 90, pokoknya kisaran itulah, kisaran itu. Jadi, yang pertama, perginya bukan maksiat. Maksiat itu ada 2. Ada istilah maksiat fis safar, ada maksiat bis safar. Nah, ini beda dampaknya. Maksiat bis safar itu orang yang memang perginya niatnya maksiat. Jadi umpamanya pergi ke Bandung, janjian sama siapa, tujuannya adalah umpamanya untuk hal-hal yang tidak baik. Itu namanya memang tujuannya maksiat. Nah, tujuannya maksiat. Yang kedua adalah maksiat fis safar. Orang tujuannya semula baik. Ustaz Yasir pergi, tujuannya umpamanya baik, ziarah ke Cirebon. Lah kok delala ketika naik bis ketemu dengan siapa gitu, akhirnya berbuat. Nah, itu namanya maksiat fis safar. Jadi kalau bis safar itu dari awal memang niatnya maksiat. Ya, kalau bis safar pakai ba. Kalau fis safar semula niatnya baik, tapi di tengah jalan berubah niat. Nah, gitu. Berubah niat. Jadi yang kedua adalah harus ada jaraknya, ya kira-kira kalau sekarang 80 lah, 80 km. Kalau kurang dari itu tidak boleh qasar, tidak boleh qasar. Tapi kalau jamak nanti ada beberapa kemungkinan kalau jamak. Tapi kalau qasar tidak boleh. Umpamanya ke sini, ke Bekasi, umpamanya karena macet, ya boleh jamak, tapi tidak boleh qasar. Nah, boleh jamak, tidak boleh qasar. Yang ketiga adalah wa ayyakuna muaddiyan lis-sholati rubaiyati, yaitu apabila sholatnya itu ada, ya sholatnya itu ada bukan qadha.
ya, bukan qadha. Jadi umpamanya panjenengan kemarin punya utang sholat umpamanya di rumah, terus bepergian, maka yang utang tadi itu tidak boleh kemudian mumpung bepergian dikodok dengan kosor, tidak boleh ya. Jadi umpamanya kita ini contohnya gini lah, ada orang kecapean, sampai luar biasa, tidur itu mulai jam 10, bangun itu jam 4 umpamanya, atau jam 11 bangun jam 4, capek banget. Begitu bangun diajak pergi, ada yang ngajak pergi, kan berarti bepergian kemudian. Nah, berarti tadi zuhurnya kan berarti kodok karena belum sholat. Lah, tidak boleh sholat yang kodoknya di rumah tadi ini mau dikodok di jalan dengan kosor, tidak boleh. Jadi yang boleh itu kalau yang ditinggalkan juga kosor, kemudian kodoknya juga masih di perjalanan. Contohnya gini, ada orang naik kereta itu kalau yang jurusan Senen, stasiun Senen ke Surabaya itu kan ada yang berangkat itu jam sebelum zuhur, Lah, kemudian berarti kan kalau seandainya pakaiannya orang ini najis, ya, pakaian najis makanya, dia berarti zuhur, asar, maghrib, isaknya berarti mungkin sholat dihormati waktu, tapi nanti i'adah atau kodok umpamanya. Kalau kodoknya atau sholat i'adahnya itu masih di perjalanan, nyampe stasiun nanti atau kemudian mampir dulu ke masjid belum nyampe rumah, maka boleh kodoknya kosor, karena kodoknya yang dikodok kosor, terus kemudian kodoknya masih di perjalanan, itu masih boleh. Tapi kalau sudah di rumah, umpamanya sudah nyampe rumah tujuan, dan di sana tujuannya lama, umpamanya tujuannya lebih dari 4 hari, berarti kan tidak boleh kosor, tidak boleh jamak, maka dia di rumah itu kodoknya tam, walaupun yang ditinggalkan tadi di perjalanan, tapi ketika kodoknya harus tam, harus sempurna, tidak boleh kosor. Paham ya? Saya ulangi, jadi kalau yang ditinggalkan itu di rumah, orang punya hutang sholat di rumah, atau beginilah umpamanya, yang gampang. Dulu ada yang mudanya bandel umpamanya. Dulu jarang-jarang sholat, sekarang sadar. Ketika bepergian, dia sadar, wah saya harus kodok, ngomong bepergian, saya kosor aja, tidak boleh. Karena dulu yang ditinggalkan adalah sholat yang tam. Yang boleh adalah sholat yang tam, sholat yang mestinya boleh kosor di bepergian, nanti kodoknya juga masih di safar, masih di bepergian. Ya, jadi masih nyampe stasiun atau nyampe terminal, kemudian ke masjid atau nyari masjid dulu. Nah, sebelum nyampe rumah itu boleh kodoknya atau i'adahnya itu kosor. Wa ayyan wiyal qasra, dan sekiranya niat siapa orang al-qasra pada qasr ma'al ikhrami ketika takbiratul ikhram. Jadi ketika Allahu Akbar itu sholatnya niatnya dalam hati qasr. Jadi rakaataini qasran boleh, maksuratan boleh, qasran boleh. Apakah bahasa Indonesia juga boleh dalam hati kok. Ya. Kalau dalam hati itu boleh saja, saya niat sholat asar kosor. Nah, biar kalau bahasa Arabnya kan fatirnya ribet malah nanti. Jadi kosor boleh karena di dalam hati. Ya, jadi boleh. Jadi niat kosor. Yang kemudian adalah wa alla ya'tamma bimuqimin, dan tidak sekiranya tidak bermakmum siapa
orang yang bepergian tadi, yang kosor tadi, kepada orang yang sholatnya mukim. Contohnya gini, panjenengan bepergian bawa mobil, nyampe rest area sholat, ya. Sholat mestinya mau sholat zuhur, asar, jamak takdim, kosor. Tapi kemudian bermakmum kepada orang yang mukim itu, yang ngimami itu, ya, yang kadang itu. Maka sholatnya tidak boleh kosor, harus tam, harus tam. Jadi kalau kepingin kosor, ya sholatnya sendiri, yang sama-sama sholat kosor sama temannya, atau kalau rombongan ya sama rombongan itu yang sama-sama kosor. Jadi orang yang sholat kosor tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya tam atau mukim, ya. Kalau bermakmum berarti sholatnya harus tam, harus 4 rakaat. Ya, itu tentang sholat kosor. Dan yang dinamakan safar itu, ibu, bapak ibu, safar itu kalau orang itu bepergian itu dalam satu tempat kurang dari 4 hari yang sempurna. Umpamanya Ustadz Hasil ini ada undangan seminar atau lokakarya atau apa di Bandung. Di sana selama 3 hari. Maka selama di sana itu boleh jamak qashar terus. Ya. Selama di sana boleh jamak qashar terus. Nah, kalau lebih dari 4 hari yang utuh, hari utuh itu artinya selain hari berangkat dan pulangnya. Contohnya gini, panjenengan yang rumahnya umpamanya di Sumatera atau di Jawa Tengah, Jawa Timur, ketika mudik lebaran, ya, mudik lebaran ke orang tua, di sana umpamanya rencananya seminggu, begitu di perjalanan boleh jamak qashar, tapi begitu nyampe rumah tujuan itu sudah tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Jadi langsung tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Ini sama dengan santri. Umpamanya ada santri dari mana lah, misalnya kemudian ada bawa santri dari Jawa Tengah. Begitu mondok, begitu nyampe pondok, berarti sudah tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Begitu nyampe, tapi di perjalanan boleh. Nah, tapi kalau pergian kurang dari 4 hari utuh, boleh. Umpamanya panjenengan ada hajatan di rumahnya saudara di kampung sana, di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Di sana rencana, ya karena pergi pantas-pantasnya nginep lah 3 hari di sana. Maka selama di sana itu boleh jamak, boleh qashar selama 3 hari. Atau 4 hari lah, pokoknya selain hari pulang perginya, itu katakan kalau 4 hari dengan pulang perginya, maka orang itu boleh jamak, boleh qashar. Paham ya? Kemudian wa yajuzu, dan boleh lil musafiri, bagi orang yang bepergian, apa ayat jemaah, sekiranya menjamak siapa musafir baina zuhri wal asri, antara zuhur dengan asar, fi waktu ayyihima, di waktu mana-mana antara keduanya zuhur dan asar, saat yang berkehendak siapa musafir. Wa bainal maghribi wal isya'i, dan antara maghrib dan isya, fi waktu ayyihima sya'a, di dalam waktu mana-mana antara maghrib dengan isya, saat yang berkehendak siapa musafir. Jadi beda antara jamak dengan qashar. Jadi jamak sendiri, qashar sendiri. Ada kalanya bisa jamak qashar itu bareng, ada kalanya bisa qashar tapi tidak jamak, ada kalanya jamak tapi tidak qashar.
Nah, jamak itu mengumpulkan dua waktu sholat dalam satu waktu, dan itu ada paketnya. Zuhur paketnya sama asar, maghrib paketnya sama isya. Jadi tidak boleh mamanya isya sama subuh, tidak boleh, atau subuh sama zuhur, tidak boleh. Jadi maghrib sama isya, zuhur sama asar. Jadi orang yang bepergian boleh menjamak sholat zuhur sama asar di waktu mana? Kalau di waktu zuhur namanya jamak takdim, kalau di waktu asar namanya jamak takhir. Maghrib isya, kalau di waktu maghrib namanya jamak takdim, kalau di waktu isya namanya jamak takhir. Kemudian ini dikit lagi, wa yajuzu, dan boleh lil hadiri, bagi orang yang ada di rumah, fil matori, di dalam keadaan hujan, apa ayajma'a, sekiranya mengumpulkan siapa hadir bainahuma, antara maghrib isya atau zuhur asar, fi waktil ula, tapi di waktu pertama, minhuma, dari keduanya. Umpamanya lagi hujan, umpamanya panjenengan pas di masjid, hujan itu luar biasa. Kan kadang-kadang kalau lagi hujan itu kenceng banget. Nah, boleh dijamak takdim, itu boleh. Sholat zuhur dulu, selama rokaat mau sholat asarnya itu masih hujan. Ya, jadi mamanya orang habis sholat zuhur, hujannya luar biasa, langsung dijamak, jamak takdim, boleh. Selama ketika mau sholat asar, ketika mau takbiratul ihram sholat asar, itu hujan masih berlangsung. Kalau sholat ketika mau takbir udah reda, ya tidak boleh. Itu namanya sholat bahwa ketika hujan orang itu boleh menjamak. Jadi seperti itu. Nah, kalau jamak takdim syaratnya adalah, ini kadang-kadang kalau berpergian itu orang lupa. Itu niatnya pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu niat jamak. Yang kedua adalah harus mendahulukan yang punya waktu dulu. Berarti kalau zuhur sama asar harus zuhur dulu. Kalau maghrib sama isya berarti harus maghrib dulu. Yang kedua harus wilaan, harus terus. Tidak boleh panjenengan karena punya wiridan, dapat ijazah wiridan yang harus dibaca ba'dal maghrib, habis sholat maghrib wiridan dulu lama, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi ya begitu sholat maghrib selesai langsung diteruskan sholat isya. Zuhur juga begitu, habis sholat zuhur salam langsung qomat, kalau memang jamaah langsung sholat asar. Ini kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir, orang yang sholat itu boleh mana dulu, zuhur asar di waktu asar, boleh asar dulu kemudian zuhur, boleh zuhur dulu kemudian asar. Jadi boleh dibolak-balik kalau jamak takhir. Kemudian tidak harus langsung habis sholat langsung sholat berikutnya, boleh namanya wiridan dulu, boleh. Nah, seperti itu. Jadi kalau jamak takhir tidak harus mualah, dan tidak harus tartib. Tapi kalau jamak takdim harus tartib dan mualah. Terus gini, kalau ilatnya itu adalah ilat safar karena bepergian, maka bolehnya jamak maupun qashar tadi itu harus masih safar. Jadi contohnya gini, panjenengan itu mau pergi jauh, perginya sudah masuk waktu sholat. Nih, karena sekarang zuhur itu jam 12 katakanlah.
Nah, kalau sudah masuk waktu sholat harus sholat dulu, sholat zuhur. Bagaimana kalau dijamak? Ya tidak boleh karena belum safar. Ya, belum safar. Bagaimana kalau dia orang itu karena masuk zuhur kemudian pergi aja dulu nanti dijamak di tengah jalan? Tidak boleh karena berangkatnya itu adalah sudah masuk waktu. Jadi dia harus sholat dulu zuhur, nanti asarnya di perjalanan. Kalau perginya itu yang tadi masafatul qasri, orang itu bisa qasar tanpa jamak. Contohnya pergi dari sini tadi katakan jam 12:30 lah, habis sholat zuhur pergi. Nanti nyampe Purwakarta atau nyampe mana rest area, orang itu berhenti sholat asar. Sholat asarnya qasar, tapi tidak jamak karena sholat zuhurnya sudah. Nah, ya. Nanti juga begitu pulang umpamanya ibu ya. Kadang-kadang itu kan ada rombongan yang kan sholat di rumah aja, dijamak di rumah. Itu tidak boleh, barang ilatnya safar kok jamaknya di rumah. Ya, tidak boleh. Harus sebelum nyampe rumah baru boleh jamak. Jadi kalau di sini saya nyontohkan gimana ya? Pokoknya sebelum masuk baladul Jum'ah. Jadi belum wilayah baladul Jum'ah itu, pokoknya kalau Nurul Huda itu ya pokoknya sebelum wilayah Jumatnya Nurul Huda itu, pokoknya sana itu boleh berhenti di masjid, di masjid sholat jamak takhir atau gimana, boleh. Jadi jangan kemudian nanti aja sholatnya di rumah aja sekalian jamak di rumah, tidak boleh kalau itu. Karena ilatnya safar, yang namanya safar itu harus sudah kharijal balad, harus sudah di luar kampungnya. Nah, di luar kampung itu begini, contohnya, panjenengan mau pergi ke Semarang, berangkatnya itu 11:30. Nah, berarti kan hampir zuhur. Atau baru naik kendaraan itu zuhur kurang 1/4. Begitu nyampe keluar dari daerah itu sudah azan. Ya, keluar dari daerah kampungnya, itu udah azan. Maka orang itu boleh berhenti ke masjid untuk jamak takdim, qasar boleh. Ya, karena sudah di luar baladnya, Jadi sudah dikatakan safar. Jadi jamaknya harus masih di safar, ya, tidak boleh kemudian di rumah. Nah, udah. Kemudian kalau jamak, kalau qasar itu ilatnya hanya safar, hanya bepergian. Tapi kalau jamak ilatnya banyak. Ya, kalau di sini disebutkan hanya 2, yaitu safar dan mator. Kalau di kitab yang agak gedean itu nanti alasannya banyak. Alasannya adalah karena sakit, orang boleh jamak tapi tidak qasar. Panjenengan panas, pokoknya meriang yang panas sekali, ya, sehingga beratlah kalau mau, apalagi kedinginan, kena air itu dingin, maka orang itu boleh jamak tapi tidak qasar. Lagi umpamanya lil hajat, karena hajat. Contohnya gini, banyak kan bepergian tapi macet ke Bekasi, sebetulnya kan Bekasi deket lah. Ya. Kemudian macet, mau Jakarta ini atau dari sini ke Jakarta Utara umpamanya, macet luar biasa. Lah, kemudian ini waktu zuhurnya sudah mau habis, atau maghribnya sudah mau habis di perjalanan, macet. Gak mungkin kan mobil ditinggal kemudian. Nah, jadi
dia boleh niat jamak takhir tapi tidak qashar. Niat jamak takhir tapi tidak qashar. Contohnya lagi itu karena hajat al hajat itu tanzil manzilat ad-darurah. Atau orang jadi pengantin. Ya. Ada orang jadi pengantin. Kalau pengantin di kampung itu kan make up-nya ditampilkannya itu lama. Siang ditampilkan, malam juga ditampilkan. Kecuali kalau di gedung kan hanya jam-jaman saja. Kalau di gedung umpamanya zuhur asarnya di make up itu sebelum zuhur, berarti dia harus wudu dulu. Wudu di make up, masuk zuhur dia sholat jamak takdim, ya, jamak takdim zuhur asar. Tapi tidak qashar, jamak saja. Nah, kemudian kalau malamnya juga ditampilkan kan tidak mungkin ini dibongkar make upnya. Kalau ibu-ibu ya, yang itu kan kalau perempuan itu kan make upnya tebal banget. Ya. Nah, beda kalau orang pengantin laki-laki kan hanya sekedarnya saja. Maka perempuan tadi boleh nanti maghrib isaknya jamak takhir. Ya, jamak takhir. Jadi ketika zuhur asarnya jamak takdim, maghrib isaknya jamak takhir. Itu karena lil hajah. Jadi orang yang dikatakan yaum itu idza nudiya lis-salati min yaumil Jumat, dikatakan yaum itu adalah mulai tulu'ul fajri. Nah, makanya kalau ada orang berangkatnya setelah terbit fajar, pergian, orang itu wajib Jumatan. Karena apa? Karena sudah hador. Maka ada kaidah idza ijtama'al hadar was safar quddimal hadar. Ketika kumpul antara hadar dengan bepergian, maka yang dimenangkan adalah hadar. Sama orang puasa sama. Jadi kalau hari Jumat berangkatnya sebelum terbit fajar, orang itu boleh tidak Jumatan. Kalau perginya jauh. Kalau berangkatnya setelah terbit fajar, maka harus Jumatan, entah ikut di mana nanti. Ramadan juga sama. Kalau ibu-ibu mamanya yang mudik, kan biasanya ada tradisi mudik ya. Kalau mudiknya itu berangkatnya sebelum subuh atau berangkat malam, itu besoknya itu boleh tidak puasa. Katakan hari Jumat berangkatnya tadi jam 4, kan subuhnya sekarang jam 4.45 atau berapa ya Mas? Oke. Jam 4 berangkat. Berarti hari Jumat ini boleh tidak puasa dan boleh tidak Jumatan. Tapi kalau berangkatnya setelah sholat subuh, hari itu harus puasa dan bapak-bapaknya harus Jumatan. Nah, gitu. Oke.